Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari mengenai ilmu bahan yang membahas tentang material secara umum atau bahan secara umum. Material secara umum atau bahan bisa dikategorikan sebagai metal, bisa logam atau metal, bisa dibagi menjadi atau terkategorikan sebagai wood atau kayu. Ada juga yang disebut sebagai plastik, ada juga material lingkungan, ada juga material tekstil, dan lain sebagainya. Yang akan menjadi fokus kita selama mempelajari ilmu bahan adalah metal dan plastik. Itu pun yang menjadi atau yang lebih porsinya lebih besar, lebih kepada metal atau logam, di mana metal ini terklasifikasi menjadi metal yang logam atau yang mengandung besi atau ferrous, dan logam yang mengandung non-ferrous, non besi, misalnya tembaga, aluminium, dan perunggu, brass. Sedangkan plastik terbagi ke dalam thermosetting plastik dan termoplastik. Pada kesempatan kali ini, karena waktu yang sangat singkat, maka kita akan membahas yang pertama mengenai logam atau metal. Range yang sangat luas dari logam ada atau eksis, dan logam ini dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu ferro dan non ferrous, atau logam ferro dan logam non ferro. Metal atau logam dapat digunakan untuk membangun atau memanufaktur banyak sekali range atau kisaran item. Di antara sekian properti secara umum dari logam atau metal adalah sebagai berikut. Untuk logam ferro atau ferrous metals, biasanya yang paling dikenal orang adalah pertama adalah mild steel. Perlu diingat kita membahas dalam konteks secara umum yang dikenal oleh lingkungan masyarakat awam. Ada yang dikenal sebagai carbon steel, ada juga yang dikenal sebagai stainless steel, ada juga yang dikenal dengan cast iron, ada juga yang dikenal dengan rough iron. Mild steel merupakan paduan dari besi atau iron dengan karbon dengan komposisi karbon 0,1 sampai 0,3%. Tentunya sisanya merupakan besi atau iron atau ferro 99,9
sampai 99,7%. Adapun properti atau sifat dari mild steel tangguh, tetap, high tensile strength, memiliki kekuatan tarik yang tinggi, dapat diperkuat bagian permukaannya saja, terus sangat mudah terjadi fenomena rust. Yang kedua, karbon steel, kandungan karbonnya 0,6 sampai 1,4%. Selebihnya adalah atau domainnya adalah besi dengan 99,4 sampai 98,6% besi. Adapun propertinya atau sifat dari karbon steel, tangguh atau tough, dan dapat dilakukan hardening dan juga tempering. Yang ketiga adalah stainless steel. Stainless steel merupakan paduan atau alloy dari iron, besi, nikel, dan kromium. Adapun propertinya, dia tough atau tangguh, tahan terhadap fenomena rust atau karat, dan tahan lama atau stain. Selanjutnya adalah cast iron dengan kandungan paduan karbonnya sekitar 2-6%, dan besinya 98-94%. Cast iron ini sering dikenal sebagai besi cor. Adapun propertinya atau sifat-sifatnya adalah kuat tapi getas. Getas itu enggak tahan benturan, mudah patah jika terjadi benturan. Tetapi memiliki kekuatan kompresif atau menahan beban atau menumpu beban kompresif yang sangat tinggi. Wajar jika besi tuang atau besi cor ini sering digunakan sebagai pondasi dari suatu peralatan engine. Tentunya pondasi tersebut bukan merupakan pondasi yang bersifat dinamis seperti kendaraan, tapi lebih kepada pondasi yang dibebani secara statis atau dia diam tempat. Selanjutnya adalah rough iron. Rough iron hampir 100% besi dengan properti fibrous, terus tangguh, ductile, dan tahan terhadap rusting. Selanjutnya, kalau logam non-ferro atau logam bukan besi yang dikenal oleh masyarakat umum diantaranya adalah aluminium, koper, tembaga, brass,
silver, dan lead atau timah. Aluminium dicirikan dengan warnanya yang abu-abu terang. Paduan dari aluminium tersebut adalah aluminium itu sendiri dengan komposisi 95%, tembaga 4%, dan manganis 1%. Propertinya aluminium adalah sangat lunak atau ductile, soft, lembut, malleable, mudah dibentuk, sangat mudah dilakukan permesinan, dan ringan atau sangat ringan. Biasanya penggunaannya untuk frame-frame jendela, frame-frame atau peralatan-peralatan dapur. Kemudian karena ringannya, maka sering digunakan sebagai bahan alat pesawat terbang. Yang kedua adalah copper atau copper, tembaga. Warna aslinya adalah reddish brown, coklat kemerahan. Tembaga ini bukan suatu paduan atau alloy. Tembaga memiliki sifat ductile atau lunak, ductile, dapat dipukul atau dapat dilakukan pembentukan dengan pemukulan, dan yang paling menonjol adalah sebagai penghantar atau memiliki sifat konduktivitas listrik dan panas yang sangat baik. Terus yang ketiga adalah brass, kuningan. Berwarna kuning. Kuningan ini merupakan campuran atau paduan antara tembaga dan zinc atau seng dengan komposisi 65% tembaga dan 35% seng. Kuningan campuran ini bersifat keras atau hard, dapat dilakukan pengecoran untuk permesinan dengan baik, dan juga merupakan penghantar electricity atau listrik yang baik. Yang selanjutnya adalah logam non ferro, yakni silver atau perak. Dari warnanya jelas terlihat bahwa perak abu-abu keputihan atau abu-abu terang. Biasanya merupakan paduan dari perak itu sendiri dengan tembaga. Sifatnya perak biasanya ductile atau lunak, malleable, dapat dengan mudah dibentuk, dapat dilakukan penyolderan atau penyambungan, dan tahan terhadap korosi karat. Selanjutnya adalah lead atau timah. Timah dari warnanya
lebih cenderung ke abu-abu kebiruan. Timah ini bukan merupakan suatu paduan. Sifatnya dia soft, sangat lunak, tapi memiliki kelemahan, yaitu jika dibebani beban tekanan mengalami atau tidak mampu bertahan bentuknya. Demikian yang bisa kita sampaikan tentang material secara umum, khususnya tentang metal. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.